هم السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم ذاكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات اهتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المسلوك والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص الأمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها لحي ور جمالي سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام نستفتح مجالسنا على ما نوينا وعلى ما نوى به آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا وعلى ما نوى به أساتذتنا ومشايخنا وعلى ما نوى به حبيبنا وقدوتنا وإمامنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita dikumpulkan, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agenda rutinan kita yang mana insyaallah dengan agenda ini kita bisa lebih dekat lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lebih dekat lagi mengenal sosok mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga alhamdulillah
kita sekarang ini sudah berada di tahun yang baru tentunya. 3 hari atau 4 hari yang lalu kita masih berada di tahun 1446 Hijriah. Tapi sudah berlalu 4 hari ini, sekarang kita sudah memasuki daripada tahun 1447 Hijriah. Tahun yang baru bagi umat Islam, tahun yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala tahun yang identik dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan yang dipilih, tahun yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman kepada Allah itu adalah tahun yang dihitung dengan Al-Qamariyah, tahun yang dihitung dengan peredaran bulan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Setelahnya Allah katakan minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu, dan menurut Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Yang Allah Subhanahu wa taala kuatkan lagi, yang Allah maksud adalah bulan Al-Qamariyah. Allah teruskan ayatnya minha arba'atun hurum. Daripada 12 tersebut ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu umat Islam identik dengan bulan Al-Qamariyah yang dinamakan tahunnya adalah tahun Hijriyah, sesuai dengan apa yang disepakati oleh Sayyidina Umar ibn Khattab pada masa beliau memimpin umat Islam. Ditetapkan tahun Hijriyah terhitung dari mulai hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang perlu kita ambil pelajaran daripada berlalunya tahun ini, wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tahun demi tahun berlalu, waktu demi waktu berlalu, detik demi detik berlalu. Yang berlalu ia sudah berlalu. Tidak ada satu orang pun daripada kita yang hadir di sini bisa mengembalikan waktu yang sudah terlewat itu dengan apapun, dengan barang yang banyak, dengan uang yang banyak, dengan jabatan yang tinggi, walaupun dia menjadi orang yang paling tinggi di dunia ini. Tidak bisa seseorang pun mengembalikan waktu yang sudah berlalu. Maka oleh karena itu, kita yang berada di awal tahun ini, mari kita kembali berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasang tekad yang kuat di awal tahun yang baru ini. Kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya disukai oleh Allah. Kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya diridhoi oleh Allah. Kita mau melakukan perbuatan yang hanya dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad dan diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiasi waktu kita dengan ketaatan kepada Allah. Jangan buang sama sekali waktu kita untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali di dalam salah satu ucapannya beliau mengatakan kullu nafasin min anfasika jauharatun la tuqawwam biqimah. Kata Imam Ghazali, setiap nafas, setiap jiwa daripada jiwamu, kata Imam Ghazali, itu jauharah, mutiara, la tuqawwam biqimah, yang tidak bisa diberikan harganya, yang tidak bisa dihargai dengan apapun yang kita miliki. Daripada setiap hembusan nafas ini tidak bisa dihargai dengan apapun. Uang sebesar apapun tidak bisa dihargai untuk membeli daripada jiwa, waktu, detik, nafas yang sudah terhembus. Maka oleh karena itu, mari khususnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja di waktu-waktu yang sudah berlalu kita sering berpaling dari Allah,
Kita sering memikirkan makhluk, tidak memikirkan Khalik. Kita sering memikirkan yang fana, tidak memikirkan yang kekal. Kita hanya memikirkan yang rendah, tapi kita tidak memikirkan yang mulia. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kejahatan yang kita lakukan, atas segala pikiran yang tidak bagus yang kita pikirkan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, memberikan kita kemudahan, memberikan kita semangat untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan daripada pelajaran kita di beberapa minggu yang lalu, yang mana kita kemarin membahas tentang para anbiya. Ada yang tahu nggak sampai mana kita pembahasannya? Nabi Harun, Nabi Harun. Yang ke-14, insyaallah kita baca agak cepat, dan kita baca juga malam hari ini tentang malaikat sedikit insyaallah. Harun, ana baca agak cepat, ini cuma sekedar menjelaskan nabi-nabi itu apa saja. Harun ibnu Imran, ibnu Gahad, ibnu Lawi, ibnu Yaqub. Yang ke-14 Nabi Harun. Yang ke-15 Musa kalimullah. Nabi Musa ahu Harun asy-Syaqi, saudara Nabi Harun kandung. Arsalahullahu lihidayati Fir'aun wa qaumih. Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayat bagi Fir'aun, memberikan hidayat bagi kaumnya Fir'aun. Yang ke-16 daripada Nabi Ilyasa ibnu Ukhtub ibnu al-Ajuz min anbiya Bani Israel. Ilyasa daripada Nabi Bani Israel. Yang ke-17 Zulkifli ibnu Ayyub. Zulkifli ibnu Ayyub. Wa ismuhu fil asal Bishr. Nabi Zulkifli nama aslinya itu Bishr. Ba'athahu Allahu nabiyan ba'da abihi wa sammahu Dzulkifli. Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Zulkifli itu menjadi nabi setelah ayahnya dan diberi nama Dzulkifli. Daud, Nabi Daud, wa yattasil nasabuhu bi Yahuda. Nabi Daud mempunyai nasab bersambung dengan Yahuda ibnu Yaqub, ibnu Ishaq, ibnu Ibrahim. Ja'alahu Allahu malakan ala Bani Israel. Nabi Daud ini Allah jadikan raja atas Bani Israel. Nabi sekaligus raja. Nabinya tetap, jabatannya sebagai nabi itu tetap, tapi Allah jadikan juga dia raja. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga pernah menawarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah utus malaikat. Yang Allah utus bukan malaikat Jibril. Yang Allah utus bukan malaikat Jibril. Allah utus malaikat yang lain. Dan Nabi Jibril pada saat itu sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba datanglah satu malaikat, yang mana malaikat ini tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sama sekali, kecuali hanya untuk menyampaikan satu pesan kepada Nabi. Datanglah itu malaikat, dan dia katakan kepada Nabi, wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikanmu pilihan. Kata malaikat tersebut, Allah memberikanmu pilihan, kau ingin menjadi hambanya Allah, nabi sekaligus hambanya Allah, atau kau ingin menjadi nabi sekaligus raja. Maka Nabi Jibril, malaikat Jibril alaihi salam memberikan masukan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kata malaikat Jibril, kun nabiyan abda. Tawadhu li rabbik, kata malaikat Jibril, jadilah kau nabi sekaligus hambanya Allah. Rendahkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah, bal nabiyyan abda aju'u yauman fa'asbir wa ashbi'u yauman fa'ashkur. Kata Nabi, ya Allah, aku milih jadi nabi sekaligus hamba. Kalau kiranya aku lapar, aku bersabar. Kalau kiranya aku kenyang, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kehidupan yang seperti inilah yang dipilih oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi itu ditawarkan gunung-gunung yang ada di kota Makkah untuk menjadi emasnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi lebih memilih hidup yang sederhana saja. Yang penting yang kaya itu bukan hartanya, yang kaya itu bukan kedudukannya, yang kaya itu bukan tanahnya yang banyak, tapi kaya yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kayanya hati. Sabar atas godok Allah, nerima atas apa yang Allah berikan kepada kita. Selalu beriktikad baik, selalu berhusnuzan kepada sesama makhluk. Dalam salah satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kasratis salah wala bi kasratis siyam, lakin bi salamatis sudur wa sakhawatin nufus war rahmah bi kulli muslim. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya wali-wali abdal daripada umatku, kata Nabi besar Muhammad, tidaklah mereka masuk syurga dengan banyaknya solat, tidak, dengan banyaknya puasa, tidak. Walaupun kita mempercayai orang yang sudah predikatnya menjadi wali min auliyaillah, tentu ibadah mereka itu luar biasa. Al-Imam Al-Junaid di dalam salah satu diceritakan beliau mempunyai ibadah, satu hari beliau solatnya 1000 rakaat. Akan diriwayatkan Al-Imam Junaid Al-Maghribi ini, beliau mempunyai daripada toko, dia punya toko, setiap hari dia buka toko. Tapi ketika dia buka toko, sebelum dia berjualan, dia di tokohnya dia lakukan solat sebanyak 300 rakaat. Solat di dalam toko sebanyak 300 rakaat. Habis itu dia baru jualan. Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam solat juga lebih dari 1000 rakaat. Al-Imam Ali Zainal Abidin min asbat Nabi besar Muhammad, cucu daripada Nabi, solat juga daripada amalan dia, solat 1000 rakaat, banyak lagi daripada wali min auliyaillah. Tapi Nabi mengatakan wali abdal daripada umatku, kata Nabi, tidaklah mereka masuk surga dengan solat yang banyak, dengan puasa yang banyak, kata Nabi, lakin bisalamatis sudur, mereka masuk surga dengan dada yang lapang, hati yang bersih, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa selalu menganggap orang itu jelek, jahat dan tidak baik. Yang seperti itulah, itu adalah kunci untuk mereka masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahawatin nufus, kata Nabi, jiwa yang dermawan. Warahmah bi kulli muslim, selalu sayang dengan orang-orang muslim, kasih dengan orang-orang muslim. Tidak mau melihat ketika ada saudara dia yang lupa dengan Allah, dia ingatin. Ada saudara dia yang enggak mau sholat, dia ajak sholat. Kepedulian itu termasuk kasih sayang kita kepada sesama. Kasih sayang bukan hanya ngasih duit, kasih sayang bukan hanya ngasih beras, kasih sayang bukan hanya ngasih ini ngasih itu, tidak. Kepedulian kita atas maksiat yang terjadi antara sesama dan kita nasehatin orang tersebut untuk tidak melakukan maksiat, itu bentuk kasih sayang tertinggi dari seorang muslim. Nabi besar Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran, beliau mengatakan, kuntum khaira ummatin nukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan. Kata terbaik ini dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua perbuatan. Apa dua perbuatan tersebut? Allah katakan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik yang Allah keluarkan, ta'muruna bil ma'ruf. Jika kalian ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar,
dan mencegah orang untuk berbuat yang keji. Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, selalu ajaklah saudara-saudara kita berbuat baik dan selalu nasihati mereka untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-19, Sulaiman ibnu Daud. Sulaiman ibnu Daud ja'alahullahu malikan ala bani Israel ba'da abihi Daud. Malik, Malik. Kalau malak itu malaikat, kalau malik itu raja. Sulaiman ibnu Daud, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Sulaiman ibnu Daud raja atas Bani Israel setelah ayahnya Nabi Daud. Nabi Ilyas yattasil nasabuhu bi Harun ibnu Imran. Nabi Ilyas bersambung nasabnya dengan Nabi Harun ibnu Imran akhi Musa, saudaranya Nabi Musa. Arsalahullahu ila qaumihi min Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala utus dia kepada kaumnya daripada Bani Israel. Nabi Harun diutus juga berbarengan dengan Nabi Musa alaihi salam. Salah satu buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun, menyuruh mereka untuk mendakwai daripada Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada keduanya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah perintahkan mereka untuk datang kepada Fir'aun dan Allah katakan kepada keduanya, faqula, kata Allah, gula, kalian berdua katakan, lahu kepada Fir'aun, qawlan layyina, ucapan yang lembut, la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Dengan ucapan yang lembut itu, kata Allah, kita berharap dia kembali dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu manhaj dakwah, salah satu metode dakwah yang lembut, dakwah yang bisa sampai kepada hati orang yang didakwahi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengajarkan, jikalau kita ingin menasehati daripada orang-orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nasehatilah mereka dengan lembut. Nasehati mereka dengan lembut. Tapi tergantung situasi juga. Kalau bisa kita lembut, lembut. Kalau nggak bisa lembut, keras juga tidak masalah. Tapi dua-dua ini adalah metode dakwah. Datang dulu dengan lembut, datang. Kalau dengan itu masih tidak diingatkan, akan turun daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apa yang terjadi kepada Fir'aun. Kemudian Yunus ibnu Matta, yang ke-21 daripada Nabi, yaitu Nabi Yunus ibnu Matta. Nabi Yunus ibnu Matta ini ba'athahullahu ila qaumihi fi Nainawa. Allah Subhanahu wa ta'ala utus dia kepada kaumnya yang ada di Nainawa. Nainawa ini adalah qaryatun, salah satu desa min Qura al-Mausil, daripada desa Mausil. Wa huwa alladhi najjahu Allahu minal gham, yang mana Nabi Yunus ini Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia daripada tragedi yang menimpa dia. Tragedi yang menimpa dia apa? Nabi Yunus ibnu Matta pernah dilahap oleh al-hut, ikan besar yang dinamakan dengan al-hut. Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau. Zakaria, Nabi Zakaria wa huwa min dzurriyyati Sulaiman. Nabi Zakaria dzurriyyat daripada salah satu keturunannya Nabi Sulaiman. Wa kana al-hibrul kabir fi Bani Israel. Nabi Zakaria ini seorang ulama pendeta besar yang ada di Bani Israel. Wa huwa alladhi yuqarribu al-qurbana fi Baitil Maqdis. Wa huwa alladhi yuqarribul qurbana fi Baitil Maqdis wa yatlu alaihimut Taurat wa mata syahida. Mendekatkan diri di dalam Baitul Maqdis, membaca kepada mereka daripada Taurat, wa mata syahidan, dan mereka mati syahid. Yahya ibnu Zakaria
Yahya ibnu Zakaria wa qila innahu wulida qabla al-masih bi 3 sinin wa mata syahida. Nabi Yahya ibn Zakaria dinyatakan beliau lahir sebelum Isa al-Masih di bi 3 sinin, 3 tahun sebelum Nabi Isa lahir, 3 tahun lahir Nabi Yahya ibn Zakaria. Wa mata syahidan, dan mati dalam keadaan syahid. Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam wa huwa Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah, utusan Allah. Wa kalimatuhu alti alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kalimat Allah yang Allah letakkan, Allah berikan kepada Maryam, wa ruhum min, dan ruh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru anbiya'illahi wa rusulihi min bani Israel, terakhir nabi Allah dan rasul Allah dari bani Israel. Laqabnya Al-Masih, wa ismuhu bil ibriyah, nama Nabi Isa dengan nama Ibriyah, Yasu, namanya Yasu, ay al-mukhallis, orang yang setia. Wa kunyatuhu, kunyahnya itu Ibn Maryam, kunyahnya Ibn Maryam. Kalau laqab itu julukan, laqab itu julukan. Wa minal hikamil al-hilahiyah al-jalilah, dan daripada hikmah ilahiyah al-jalilah yang agung, an khalaqahullahu Adam min ghairi abin wa ummin wa khalaqa Isa min ghairi ab. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, dan Allah ciptakan Nabi Isa tanpa bapak. Wa khalaqa bagiyatul insan min abin wa dan Allah ciptakan sisa daripada manusia, ada bapaknya, ada ibunya. Daripada hikmah ilahiyah, Allah ciptakan Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Allah ciptakan Nabi Isa ada ibu tanpa bapak, tapi semua sisanya daripada manusia Allah ciptakan mereka ada bapaknya, ada ibunya. Yang terakhir Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad khatamul anbiya, penutup para nabi, wal mursalin, penutup para rasul, wa sayyidul awwalina wal akhirin, pemimpin orang-orang yang awal, pemimpin orang-orang yang akhir. Arsalahullahu kafatan linnas wa rahmatan lil alamin. Allah utus Nabi besar Muhammad ke seluruh manusia, dan Allah utus juga Nabi sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa kecuali kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Wa qala ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat, sebagai bentuk rahmat untuk alam semesta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad pernah mengatakan, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawaya faja'alan nasa yatufuna bih wa ya'jubuna lahu wa yaqulun halla wudi'at hadhihi labinah fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin." Di dalam hadis ini Nabi mengatakan, perumpamaan aku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku, kata Nabi, apa bedanya atau spesialnya Nabi di antara nabi-nabi yang lain? Nabi katakan, perumpamaanku seperti nabi-nabi yang lain itu seperti misalnya ada orang laki-laki, ada orang dia bangun rumah atau bangun bangunan, yang mana bangunan itu sudah dia bagusi, sudah dia hiasi, kemudian orang keliling melihat rumahnya, oh orang itu kagum semua, bagusnya ini rumah, indah betul ini rumah. Tapi ada di sudut rumah itu satu bangunan yang kurang batunya, satu tempat di pojok kurang batunya, itu kurang. Orang sudah terkagum-kagum melihat bangunan ini, bagus betul, satu tapi masih belum terpasang. Orang itu bilang ini bangunan bagus, tapi kenapa satu ini nggak kepasang? Halla wudiyat hadhil labinah. Tidakkah satu ini diletakkan satu bata? Nah, kata Nabi, aku umpama seperti itu. Jadi rumah yang udah bagus, sudah dihiasi, tapi satu sudutnya itu masih kurang. Yang menyempurnakan kekurangan itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa haula'ir rasul, dan ini nabi yang udah kita sebut, salawatullahi alaihim wa ala alihim, qad jaa dzikrahum fil Qur'anil Karim. Telah datang penyebutan ini nabi daripada 25 yang kita sebut. Ini telah datang semuanya dalam Al-Qur'an. Nama-namanya disebutkan oleh Allah. Tamaniyatu asyara rasulan, 18 rasul. Madzukuruna fi suratil An'am, 18 rasul disebutkan Allah di surat Al-An'am. Wa sab'atun akharun fi iddati ayat, dan 7 sisanya daripada rasul Allah sebutkan di beberapa ayat-ayat yang lain. Jadi 25 nabi ini semuanya Allah sebut di dalam Al-Qur'an. Secara bersamaan Allah sebut di surat Al-An'am 18 nabi. Sisanya 7 nabi Allah sebutkan di ayat-ayat yang lain. Contohnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa tilka hujjatuna," dan itu adalah hujahnya kami, kata Allah. Atainaha Ibrahim, kami datangkan kepada Nabi Ibrahim ala qaumih, kepada kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya, kami mengangkat derajat orang yang Allah inginkan. Inna rabbaka hakimun alim. Narfa'u darajatin man nasya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat bagi orang yang Allah kehendaki, bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi janganlah kita ini berandai-andai dengan makhluk. Jangan ada sifat tomak kepada makhluk, sifat berharap dengan makhluk sama sekali. Yang merendahkan kita itu Allah, yang mengangkat derajat kita juga Allah. Jadi beramallah karena Allah, karena yang bisa mengangkat posisi kita dengan posisi yang tinggi itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina, dan kami berikan lahu kepada Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, kullan hadaina, semua itu kami berikan hidayat. Wa Nuhan hadaina min qabl, sebelum mereka Nabi Nuh kami berikan hidayat. Wa min dzurriyyatihi, dan daripada keturunannya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, wa Yusuf, Nabi Yusuf, wa Musa, Nabi Musa, wa Harun, Nabi Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, begitupunlah cara kami membalas kebaikan bagi orang-orang yang baik. Wa qala ta'ala wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin, semua daripada mereka termasuk orang-orang yang saleh. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna alal alamin. Dari Ismail, Ilyas, Yunus, Lut, kami utamakan mereka alal alamin, atas orang-orang yang ada di alam semesta ini. Wa qala ta'ala innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Innallaha astafa, Allah Subhanahu wa taala memilih. Allah pilih Nabi Adam, Allah pilih Nabi Nuh, Allah pilih keluarganya Ibrahim, Allah pilih keluarganya Imran alal alamin, atas makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Wa qala ta'ala wa ila adin ahahum huda, Allah utus Nabi Hud kepada kaum Ad. Wa qala ta'ala wa Ismaila wa Idrisa wa Dzal Kifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzal Kifl, Nabi Dzul Kifli, kullum minas sabirin, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi besar Muhammad itu ayah daripada salah satu daripada kalian, akan tetapi Nabi besar Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah ini kalau kita baca lagi dari awal, itu semuanya nama Nabi yang 25 ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita baca lagi dari awal, 25 nama Nabi ini ada semua di dalam Al-Quran. Wa minal anbiya war rasul man lam yudhkaru fil Quran. Dan ada juga daripada Nabi, ada juga daripada Rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi yang disebutkan secara detail itu 25 Nabi ini. Ada juga daripada Nabi, daripada bagiannya Nabi dan Rasul yang tidak Allah sebutkan. Dalilnya apa? Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala katakan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada beberapa utusan, kata Allah, kami ceritakan ceritanya kepadamu wahai Muhammad. Ada juga sebagian daripada Rasul, kata Allah,
lam naqsudhum alaik, tidak aku ceritakan kepada kamu. Ini berarti bukti Rasul itu tidak hanya 25, Nabi itu tidak hanya 25. 25 yang Allah sebutkan inilah yang wajib untuk kita yakini bahwasannya mereka Nabi, tapi kita tidak boleh meyakini jumlah Nabi itu hanya 25. Makanya tidak ada kepastian yang betul. Nabi itu sekian, Rasul itu sekian. Tidak ada kepastian betul yang seperti itu. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan jumlahnya itu tidak terbatas. Jumlahnya itu tidak terbatas. Nah, di sini disebutkan wa qad ikhtalafa fi adadil anbiya wal mursalin. Telah ada perbedaan di antara jumlah para nabi, di antara jumlah para rasul. Wal masyhur, dan pendapat yang masyhur, pendapat yang kuat juga, pendapat yang terbanyak juga, fi dzalika, di dalam jumlahnya para nabi dan rasul, anna adadal anbiya, bahwasannya jumlahnya para nabi itu mi'atu alfin wa arba'atan wa ishrina alfan. Jumlahnya nabi itu 124.000. 124.000. Mi'atu alfin 100 wa arba'atun wa ishruna alfan, 24.000. 124.000 nabi. 124.000 nabi. War rasul minhum, dan rasul itu jumlahnya 313. Jumlah rasul itu 313. Kama rawahu Ibnu Mardawih an Abi Dzar radhiyallahu an. Wa qala al-Baijuri, Imam Baijuri beliau mengatakan, wa sahih fil anbiya wal mursalin al-imsaku an hasrihim fi adad, li'annahu rubbama adda ila itsbatin nubuwah war risalah liman laisa kadzalika fil waqi' au ila nafyi dzalika amman huwa kadzalika fil waqi'. Imam Baijuri mengatakan, dan yang paling benar di dalam memberikan di dalam para anbiya dan rasul ini al-imsak an hasihim fi adad. Kita dilarang untuk memberikan mereka itu jumlah yang secara signifikan. Oh, ini rasul sekian jumlahnya. Oh, ini nabi sekian jumlahnya. Enggak usah digituin, kata Imam Baijuri. Kenapa? Li'annahu rubbama adda ila itsbatin nubuwwah war risalah liman laisa kadzalika fil waqi'. Karena kalau kita betul kita jumlahkan, ini nabi 124.000. Nah, kalau misalnya ternyata nabi itu jumlahnya di bawah itu, maka kita menetapkan orang-orang yang tidak dikatakan nabi. Atau kalau misalnya kita katakan 124.000, ternyata lebih daripada itu, maka yang tidak kita katakan berarti kita mengatakan mereka bukan nabi. Jadi mending apa? Mending nggak usah dibilang berapa. Itu pendapatnya Imam Baijuri. Nabi itu Allah yang tahu jumlahnya berapa, Rasul itu Allah yang tahu jumlahnya berapa. Tamam. Selesai sudah pembahasan kita tentang para anbiya. Kalau ada pertanyaan nanti disimpan dulu. Kita lanjut sedikit pembahasan tentang malaikah. Al-faslus salis. Fasal yang ketiga, fil malaikati alaihimus salah, di dalam malaikat. Manhum. Sekarang kita pengen belajar manhum. Siapa itu malaikat? Wa tabi'atuhum, apa itu tabiatnya malaikat? Qala an-Nadhim rahimahullah. An-Nadhim beliau mengatakan, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat yang tidak bila ab, yang tidak memiliki ayah, wala tidak memiliki ibu, la aklala, mereka enggak makan, wala syurba, mereka tidak minum, wala nauma lahum, mereka juga tidak tidur. Asyarah, syarahnya, yajibu, diwajibkan, ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf. Apa yang diwajibkan bagi setiap mukallaf? An ya'taqid, mereka meyakini, anna lillahi malaikatan alaihimus salam, bahwasannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai malaikat. Wajib bagi kita untuk meyakini bahwasannya
Allah Subhanahu wa taala mempunyai daripada malaikat. Ya, wajib hukumnya bagi kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat. Dengan apa kita wajib meyakini tersebut? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Beriman para rasul. Para rasul mereka beriman. Para mukminun mereka beriman. Atas apa mereka beriman? Bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa-apa yang diturunkan daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billah, semua daripada para anbiya, semua daripada para rasul, semua daripada para mukmin, mereka beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, mereka beriman juga kepada para malaikat. Wa kutubihi, mereka juga beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan. Wa rusulihi, juga mereka beriman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yattasifuna bi syai'in mimma yattasifu bihil bashar. Wa hum la yattasifun mimma yattasifu bihil bashar. Malaikat ini mereka itu tidak disifati seperti yang manusia itu disifatkan. Malaikat itu tidak dilahirkan dengan bapak, tidak dilahirkan dengan ibu, tidak minum, tidak makan. Pokoknya sifat-sifat manusia itu berbeda dengan sifatnya malaikat. Wala yatanakahun, malaikat enggak nikah enggak. Malaikat enggak melahirkan juga tidak. Berbeda dengan sifat kita. Apa perbedaan daripada sifatnya malaikat tadi? Annahum khuliqu min ghairi wasitati abin wala ummin. Malaikat tersebut diciptakan tanpa perantara bapak dan juga perantara ibu. Wa annahum la ya'kulun, malaikat juga tidak makan. Wala yashrabun, malaikat juga tidak minum. Wala yanamun, malaikat juga tidak tidur. Wala yattasifuna bidhukuratin wala unusatin wala khunusatin, dan malaikat juga tidak disifati dengan kelaki-lakian, tidak. Wala unusah, keperempuanan juga tidak. Wala khunusatin, juga malaikat tidak disifati dengan banci, itu tidak. Jadi dia tidak laki, dia tidak perempuan, dia juga tidak banci, apalagi banci, khunusah banci. Faman i'taqada dzukuratahum kana mubtadi'an fasikon. Orang yang meyakini bahwasannya malaikat itu laki-laki, kana mubtadi', maka orang itu orang yang mubtadi'. Mubtadi' itu ghairal haq, apa yang dia ucapkan itu tidak benar. Yang dia ucapkan tidak benar, keluar daripada kebenaran. Fasik, dia termasuk orang fasik, tapi belum kafir, belum kafir, masih dibilang fasik. Yang meyakini daripada kelaki-lakian itu malaikat, kana mubtadi'an fasiqan, dia mubtadi' dan dia fasik, tapi tidak mengeluarkan dia daripada agama Islam. Wa fi kufrihi qaulan wa fi kufrihi qaulan, dan di dalam kekafirannya yang menganggap malaikat ini adalah laki-laki, apakah dia kafir atau tidak, itu ada dua ucapan daripada ulama. Tapi yang secara pastinya yang pendapat yang paling besarnya, yang paling kuatnya, yang meyakini malaikat itu adalah laki-laki, kana mubtadi'an fasikon, dia hanya sampai fasik saja, tidak mengeluarkan dia daripada agama Islam. Wa man i'taqada unusatahum kana kafiran li'annahu dakhala fi qoulihi ta'ala wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Orang yang meyakini bahwasannya malaikat itu adalah perempuan, kana kafiran, baru dia kafir.
Yang meyakini bahwasanya malaikat itu adalah perempuan, nah di situ dia kafir. Allah Subhanahu wa taala katakan waja'alu, dan mereka menjadikan, siapa mereka ini? Orang-orang kafir Mekah. Al malaikata, mereka jadikan malaikat, yang mana malaikat itu adalah hamba-hambanya Allah, inatha, mereka jadikan malaikat itu perempuan. Mereka menganggap bahwasanya malaikat itu perempuan. Wa aula bil kufri man i'taqada khunusatahum limadidit tanqis, dan lebih lagi kufurnya kalau ada orang yang meyakini malaikat itu banci. Kalau meyakini malaikat cewek aja itu kufur, apalagi meyakini malaikat itu banci. Kenapa? Limazidit tanqis, karena lebih kurang lagi. Masih mendingan cewek daripada banci, daripada banci. Rendah mana cewek sama banci? Banci. Maka orang kalau menganggap malaikat itu banci, dia lebih kufur lagi daripada yang meyakini malaikat itu perempuan. Nah, sekarang malaikat itu apa? Malaikat itu apa? Disebutkan di sini, wahum ajsamun nuraniyatun latifatun bil arwah. Malaikat itu adalah makhluk yang memiliki jasad nuraniyah, yang tercipta dari cahaya. Yang memiliki jasad yang tercipta dari cahaya, tapi latifah, halus dia ini. Halus artinya latifah itu enggak terpandang, kalau bahasa Arab kasat mata, kasat mata. Bil arwa, kasat mata, seperti ruh, seperti ruh. Qadiratun ala tasyakkul, yang mana malaikat ini mempunyai kemampuan alat tasyakkul, dia bisa menjelma, menjelma bi ashkalin mukhtalifah, dengan bentuk yang berbeda-beda, makanya kita sering baca hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril dengan rupa fulan, dengan rupa kadang sahabat fulan, dengan rupa manusia terkadang. Sahabat malaikat paling sering menjelma muka sahabat Nabi yang bernama Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi itu paling sering diserupai malaikat mukanya. Dengan mukanya sahabat Nabi yang bernama Dihya al-Kalbi. Nabi besar Muhammad mengatakan di sini, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Kata Nabi, diciptakan malaikat itu dari cahaya, dan diciptakan jin itu dari kobaran api, wa khuliqa adam mimma wusifa lakum, dan diciptakan Nabi Adam dari apa-apa yang disifati dari kepada kalian, yaitu Nabi Adam diciptakan dari tanah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami utus, kami kirimkan ilaiha kepada dia. Siapa dia? Itu Maryam. Kembali kepada Maryam. Allah utus kepada Siti Maryam ruhana, ruh kami. Ruh di sini adalah malaikat Jibril. Allah utus kepada Siti Maryam malaikat Jibril, fatamatsala laha basyaran sawiyya. Maka malaikat Jibril Allah utus dengan bentuk manusia sawiyya, yang sempurna. Dengan bentuk seperti kita ini. Allah utus malaikat Jibril kepada Siti Maryam dengan bentuk manusia yang sempurna. Ada mukanya, ada matanya, ada hidungnya, tangannya, kakinya, dan selainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahyanan yatamatsalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'aima yaqul. Kata Nabi, terkadang yatamatsalu liyal malak rajulan, malaikat itu datang kepadaku dan menyerupai rajul, menyerupai laki-laki, fayukallimuni, kemudian dia ngajak aku berbicara, fa'aima yaqul, dan aku mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Wahum ashabu ajnihatin, dan malaikat itu mempunyai sayap. Malaikat itu mempunyai sayap.
Faminhum man lahu janahan, ada di antara mereka yang mempunyai 2 sayap. Wa minhum man lahu salasah, ada juga di antara mereka yang mempunyai 3. Wa minhum man lahu arba'ah, ada juga di antara mereka yang mempunyai 4. Wa yazia matna wa thulatha, wa minhum man yazidu ala zalik, ada juga yang lebih dari itu. Ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang punya 4, ada juga lebih. Tapi sayap seperti apa? Apakah sayapnya seperti burung? Apa sayapnya seperti burung ini enggak? Kita cuma meyakini dengan firman-Nya Allah, malaikat itu punya sayap. Mau sayapnya seperti apa itu sesuatu hal yang tidak perlu kita cari-cari, tidak perlu kita pikirkan. Yang penting kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat. Yang kita harus yakini, imani seperti itu saja. Dan Allah pun Subhanahu wa taala tidak memberikan kita sifat-sifat atau ciri-ciri yang mendetail tentang malaikat. Tidak. Maka sifat yang mendetail tentang malaikat ini itu al-umurul ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib. Dan itu semua tidak harus kita cari sehingga kita harus mengimani itu, tidak. Yang harus kita imani, Allah punya malaikat. Malaikatnya Allah itu tidak disifati dengan manusia. Malaikat Allah itu tidak makan, malaikatnya tidak minum, malaikatnya tidak tidur, dan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih. Kita tahu itu dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah punya malaikat, datangnya dari mana? Datangnya dari Allah. Kita tahu malaikat Allah punya sayap, datangnya dari mana? Datangnya dari Allah. Selebih itu kita nggak dituntut untuk nyari bagaimana sifat-sifatnya malaikat sehingga mengharuskan kita beriman dengan apa yang kita cari, tidak. Kita beriman dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit juga bumi, yang menjadikan daripada malaikatnya itu utusan-utusan Allah, uli ajnihatin, yang mana malaikat itu mempunyai sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambahkan di dalam bentuk makhluknya itu dengan apa yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa rawa Muslimun, dan Imam Muslim meriwayatkan an Ibnu Mas'ud daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam lahu 600 janah. Nabi besar Muhammad pernah melihat malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu mempunyai 600 daripada sayap. Ini salah satu daripada sifatnya malaikat. Wa hum majbuluna bi ta'ati tammati lillah wal qiyami bi awamirihi. Nabi itu Allah mempunyai malaikat yang diciptakan bitta'ati tammah, dengan ketaatan yang sempurna kepada Allah, wal qiyam bi awamirihi, dan melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Malaikat itu Allah ciptakan dengan kesempurnaan mereka untuk melayani Allah Subhanahu wa taala. Wa mutahhiruna minasyahawatil hayawaniyah, dan disucikan daripada syahwat-syahwat haiwani. Malaikat tidak ada syahwat-syahwat seperti kita ini. Makan, minum, bersetubuh, tidur, pengen ini, pengen itu, pengen ini, tidak ada. Mubarraun minal muyulin nafsiyah, terbebas daripada kecondongan-kecondongan atau kecenderungan hawa nafsu. Wa munazzihuna anil athami wal khataya, terbersihkan juga daripada dosa-dosa dan kesalahan. Malaikat enggak ada dosanya, enggak ada salahnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak berpaling dari Allah,
tidak bermaksiat kepada Allah dari segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan mereka ini, mereka lakukan. Allah perintahkan mereka itu, mereka lakukan. Yaf'alun ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min bainihim di antara daripada malaikat tadi, tugas-tugasnya ini. Nanti kita pelajari juga lebih rinci nanti di bab selanjutnya. Termasuk daripada tugas-tugasnya mereka ada al-katabah. Ada malaikat yang tugasnya nulis saja. Kalau malaikat yang tugasnya nulis itu enggak pernah tuh ninggalin kita, enggak pernah. Selalu di tempat kita ada terus ya. Ada terus. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Murid kalau tidak salah, diriwayatkan oleh Imam, kalau nggak salah Qurtubi atau imam lain, mereka mengatakan malaikat yang tugasnya nulis ini, dia tidak pernah memisahkan hambanya Allah kecuali dalam 3 hal. Kalau dia masuk kamar mandi untuk kencing atau buang air besar, kalau dia lagi dalam keadaan bersetubuh, kalau dia lagi mandi. 3 ini malaikat al-katabah yang tugasnya nyatet itu enggak di samping. Kalau udah selesai itu ikut lagi dia. Bareng terus. Dalam 3 hal ini enggak. Hanya kalau misalnya apa maksud misalnya dalam satu hadis bahwasanya malaikat itu enggak masuk rumah yang rumahnya ada anjing. Malaikat enggak masuk rumah yang rumahnya ada anjing. Sedangkan malaikat yang tugasnya nulis enggak pernah misah dari orang tuh. Ngikut terus dia, terus. Kita makan dia ikut, kita minum dia ikut, kita ini dia ikut, ngikut terus. Nah, kalau kita masuk rumah ada anjing, enggak masuk apa dia? Itu ulama mengatakan maksud daripada malaikat ini bukan malaikat yang nulis, bukan, tapi malaikatur rahmah. Malaikat yang membawa rahmat. Malaikat yang membawa rahmat enggak bakal masuk di rumah orang yang adanya anjing, bukan malaikat yang tugasnya nulis. Al-hafadhah, yang nyaga dia, wa hamalatul arsy, dan malaikat yang memikul arsy. Ada malaikat yang musabbihun, tugasnya bertasbih. Al-mustaghfirun lil mu'minin. Ada malaikat yang tugasnya untuk meminta ampun kepada orang-orang mukmin. Nah itu tuh. Kalau kita mengamati ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kasih sayangnya Allah. Kita yang maksiat, kita yang dosa, kita yang berpaling dari Allah, tapi Allah masih ciptakan malaikat yang tugasnya untuk meminta ampun kepada orang-orang mukmin. Wasajidun, ada tugasnya malaikat itu sujud. Wasafun wal mutaagibuna fil laili bin laili wa bin nahar. Ada tugasnya malaikat juga yang menjaga kita atau keliling ngeliatin kita malam siang, ngapain ini. Wa malaikatur rahmah, malaikat pembawa rahmat. Wa malaikatun sayyaratun yabtaguna majalis dzikri wa ghairihim. Ada juga malaikat yang bepergian, mereka nyari majlis-majlis ilmu, mereka nyari majlis-majlis zikir. Nah, kita malam ini duduk di sini, dicari itu sama malaikat itu. Mana nih tempat-tempat masjid yang bersinar, tempat rumah Allah yang bercahaya. Oh ini nih. Ada orang lagi zikir. Oh ini nih. Ada orang lagi majlis ilmu, duduk malaikat. Dan dia akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala katakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Satu hadis mengatakan Allah mengatakan kepada malaikat yang tugas yang keliling tadi nyari majlis zikir, duduk di sini bersaksi kepada Allah. Allah katakan, isyhadu ya malaikati, saksikanlah wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka. Aku telah mengampuni mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Dan tidaklah daripada kami yaitu malaikat kecuali mereka semua mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat mempunyai posisinya masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini, ada yang itu. Wa sayati bayanul malaikati al-ashr ma'a wadha'ifiha fi syarhil baitaini at-taliyin, dan akan datang penjelasan tentang malaikat yang 10 beserta dengan tugas-tugasnya di dalam syarah ini 2 bait yang akan datang. Intinya malaikat
itu adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang tidak disifati dengan kelaki-lakian, yang tidak disifati kepada perempuan, yang tidak disifati wal iyadu billah dengan banci. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak tidur, mereka tidak menikah, mereka tidak melahirkan, ya. Mereka juga tidak disifati dengan sifat-sifatnya manusia. Malaikat itu ajsamun nauraniyah yang tercipta dari cahaya latifatun yang kasat mata bil arwah, diserupai dengan ruh. Mempunyai kemampuan alat tasyakkul untuk menjelma dengan bentuk apapun. Kecuali malaikat gak mungkin menjelma anjing, gak mungkin. Malaikat gak menjelma dan jadi babi juga tidak. Kalau kita ngelihat anjing jangan dilempar, mungkin video malaikat gak ada itu. Gak ada. Ngelihat babi jangan lempar, mungkin video malaikat gak ada. Malaikat la tasyakkal, tidak menjelma dengan rupanya anjing, tidak. Jika tidak menjelma dengan rupanya babi juga tidak. Ini yang wajib kita yakini tentang keimanan kita kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat tentunya kalau kita pengen bertanya kapan malaikat diciptakan, kita nggak tahu pasti malaikat itu kapan diciptakan, tapi sebagian ulama mengatakan malaikat lebih terdahulu Allah ciptakan daripada Nabi Adam. Dengan dalil apa? Allah Subhanahu wa taala katakan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, aku telah menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah itu apa yang dimaksud dengan khalifah? Nabi Adam alaihi salam. Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan al-ma'na bil khalifah fi qaul Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas Adam alaihi salam. Yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat ini yaitu Nabi Adam. Jadi pasti malaikat Allah ciptakan sebelum Nabi Adam, tapi kapan pastinya Allah ciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan alhamdulillah telah selesai pengajian kita malam hari ini tentang para rasul yang wajib kita yakini, juga tentang malaikat yang harus kita yakini bahwasanya mereka itu adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di dalam penyebutan Allah Subhanahu wa taala kan kadang ini di dalam ayat itu seperti misal contoh kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Setiap orang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul. Pendahuluan kalimat disebutkan malaikat di atas para anbiya, yang setelah malaikat baru disebutkan, itu tidak menjadi bukti bahwasannya malaikat itu lebih afdal daripada para nabi. Nanti insyaallah kita bahas masalah ini juga. Di pertemuan selanjutnya kita bahas masalah ini. Karena di dalam kitab, kalau kita belajar banyak di dalam kitab itu, khususnya kitab-kitab tauhid, misalnya di dalam kitab Syarah Al-Kharidah Al-Bahiyah. Kalau di sini kan disebutkan nabi dulu baru rasul. Disebutkan nabi dulu baru malaikat. Tapi di dalam kitab-kitab yang lain banyak disebutkan malaikat dulu baru nabi. Banyak disebutkan malaikat dulu baru nabi. Sehingga mereka itu sering mengingatkan dalam kitabnya mendahulukan malaikat sebelum nabi, itu bukan menandakan bahwasanya malaikat itu lebih afdal daripada nabi. Kenapa mereka mendahulukan dalam kitabnya banyak malaikat dulu baru nabi? Karena di dalam salah satu ucapan dikatakan ibda'u bima bada'allahu bih. Kalau kita pengen mulai itu, mulailah dengan apa yang sudah dimulai oleh Allah. Di dalam ayat Al-Qur'an, kebanyakan Allah Subhanahu wa taala itu memulai malaikatnya dulu baru rasul. Makanya sebagian ulama tauhid mengarang kitab tauhid itu di dalam pembahasannya mereka mendahulukan pembahasan malaikat baru pembahasan para anbiya. Salah satu faktornya apa? Salah satunya Allah Subhanahu wa taala memulai dengan itu. Yang kedua, malaikat ini tugasnya apa? Penyampai, wasithah, penghubung antara Allah dan para nabi. Karena mereka ini adalah penghubung, sebelum kita bahas nabi,
Kita bahas dulu wasitohnya. Kita bahas dulu orang yang menghubungkan antara Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Inilah yang kita pelajari malam hari ini tentang para anbiya, juga para malaikat. Insyaallah bisa memberikan kita pemahaman bahwasannya kita wajib meyakini bahwasannya malaikat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan tugasnya malaikat itu adalah tugas-tugas yang baik. Kalau kita secara gamblangnya atau singkatnya, malaikat itu kebalikannya jin. Kalau jin itu makhluknya Allah, malaikat juga makhluknya Allah. Tapi kalau malaikat sya'nuhu al-wa'du bil khair. Malaikat itu selalu ngajak orang baik. Beda dengan jin. Kalau jin itu ciptaan Allah juga, tapi sya'nuhu al-wa'du bisyarr. Tugasnya dia selalu ngajak orang jelek. Dalam salah satu hadis, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika lahir anak satu orang Bani Adam, kata Nabi, Allah letakkan dalam hatinya satu malaikat. Allah letakkan dalam hatinya satu malaikat. Syaitan nggak mau kalah, letakkan juga satu syaitan. Nah, itu saling beradu tuh. Jadi dalam hati kita ada malaikatnya, ada syaitannya. Dalam hati ini ada malaikat, ada syaitan. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, di dalam pembahasan syaitan, beliau katakan, di dalam hati itu ada namanya khawatir. Ada namanya khawatir. Kita ini ada namanya gerak-gerik hati. Jadi sebelum ada tekad, sebelum ada niat, itu ada namanya gerak-gerik hati. Gerak-gerik hati ini selalu datang, selalu ada. Dan gerak-gerik hati ini ada 4 katanya. Ada gerak-gerik hati yang datangnya dari Allah. Ada gerak-gerik hati yang datangnya dari Allah. Di permulaan itu datangnya dari Allah. Ada gerak-gerik hati yang datangnya dari hawa nafsu. Ada gerak-gerik hati yang datangnya dari malaikat. Ada juga gerak-gerik hati yang datangnya dari syaitan. Jadi di dalam diri ini ada namanya khawatir. Gerak-gerik hati ada 4 dari muncul gerak-gerik hati ini dari 4 ini nih. Dari Allah, dari malaikat, dari syaitan, dari hawa nafsu. Kalau syaitan tugasnya apa? Oh, itu pasti ngajak kita jelek. Ente gini pasti. Kalau misalnya dia ngajak baik tapi tujuannya jelek. Gerak-gerik hati dari syaitan tuh nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Pasti jelek. Kalaupun kelihatannya bagus tapi tujuannya jelek. Misalnya syaitan ngajak ente ke masjid. Bagus gak itu? Bagus. Tapi tujuannya syaitan ngajak kita ke masjid itu lebih jelek daripada kita datang ke masjid. Apa? Ente ke masjid, ente sholat. Biar apa? Biar ente dilihat orang. Pamer dia, pamer. Datang ke masjid cuma pengen pamer saja. Dosa yang dia lakukan dengan sifat pamernya tadi, dengan pahala dia datang ke masjid, itu lebih besar dia pamer daripada dia datang ke masjid. Nah, itu tujuan syaitan. Biar ente berbuat baik, tapi ente juga berbuat dosa, yang mana dosanya ente dengan perbuatan baik tadi tidak sebanding. Itu terkadang syaitan kayak gitu. Hawa nafsu juga, jadi lalu beradu. Nah, kita itu perlu tahu mana yang datang dari Allah, mana yang datang dari malaikat. Kalau yang datang dari malaikat itu pasti baik, nggak ada jelek-jeleknya sama sekali. Karena malaikat nasih wa mursyid, tugasnya dia nunjukkan jalan yang baik, nasihati itu malaikat. Pasti gerak-gerik hati yang datang dari malaikat itu baik. Yang datang dari Allah baik bisa, jelek juga bisa, tapi jelek itu tujuannya untuk menguji saja. Untuk menguji. Kalau kita lulus, derajat kita diangkat oleh Allah. Dari hawa nafsu itu udah pasti jelek. Nah, kita perlu tahu tuh. Kalau kita sebelum niat itu pasti ada itu gerak-gerik hati itu yang datang tadi. Contohnya misalnya azan. Allahu Akbar. Pasti itu. Salat masjid atau enggak? Apa kesini beh? Apa agak dulu? Datang kapan? Datanglah apa? Agak beh nunggu wong salat. Baru datang. Ya kan? Kayak gitu. Nah, itu gerak-gerik hati. Terkadang kita rasakan ini. Kita rasakan, tapi kita nggak bisa membedakan. Kita nggak bisa membedakan apa itu datang dari Allah, apa itu datang dari malaikat, apa itu datang dari syaitan,
apa itu datang dari hawa nafsu, kita nggak bisa bedakan. Kenapa nggak bisa bedakan? Karena tadi kita masih kurang keyakinan kita kepada Allah, masih sedikit sekali untuk kita meyakini Allah, dan masih banyak condong kita kepada dunia. Disebutkan dalam kitab Sirajul Talibin Syarah Minhajul Abidin itu. Du'ful iman masih sedikit, masih lemah. Wa qilla ma'rifatihim billah, sedikit pengetahuan mereka kepada Allah. Ittiba syahwat, kita banyak ngikutin syahwatnya. Jadi kita nggak tahu mana yang datang dari Allah, mana yang datang dari syaitan, mana yang datang dari malaikat. Makanya Imam Ghazali ngasih tahu nanti cara-caranya. Oh kayak gini, oh kayak gini, oh kayak gini. Nanti insyaallah sedikit-sedikit akan kita pelajari juga insyaallah kalau sekiranya waktunya ada. Sebelum kita tutup ini majelis, siapa yang mau bertanya, kita persilahkan.